Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam dan jumpa kembali bersama dengan saya di dalam refleksi malam GKSBS Siloam. Saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan kiranya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan tentulah itu harapan bagi setiap kita. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap proses kehidupan itu terkadang ada yang baik dan ada yang tidak baik-baik saja. Bagaimana dalam kondisi yang baik ketika kita meresponinya? Tentu dengan penuh sukacita, tentu dengan penuh kebahagiaan. Namun bagaimana jika kehidupan kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Apa yang menjadi respon kita? Sepatutnya dan selayaknya kita pun harus bersyukur kepada Tuhan karena proses dan itu diizinkan oleh Tuhan untuk menolong kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka malam hari ini dalam kondisi apapun Bapak Ibu Saudara hari ini, saya mengajak untuk kita bersama-sama belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca merenungkan firman, saya mengajak setiap kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan untuk kita datang di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini dengan satu ucapan syukur untuk segala rahmat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan. Kami menikmatinya. Baik kami dalam kondisi yang baik dan sukacita maupun kami yang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, namun dalam kondisi yang sedang bergumul. Biarlah kiranya kami sama-sama bersyukur dan mensyukuri rahmat Tuhan itu. Maka ketika kami mensyukuri rahmat Tuhan itu, kami boleh melihat karya dan mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Kesempatan malam hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman. Mau membaca, merenungkan bersama. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami belajar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap kita pasti ada dalam kondisi yang baik-baik saja ataupun tidak baik-baik saja. Namun yang pasti bahwa setiap kita mau memberi yang terbaik. Tahukah Bapak Ibu Saudara ketika kita mencoba memberi yang terbaik, ternyata ada banyak respon dari setiap hal baik yang kita lakukan. Ada orang yang meresponnya dengan baik, tetapi ada orang yang merespon dengan tidak baik. Maka tidak semua kebaikan itu direspon dengan maksud yang baik, tetapi tidak jarang juga bahwa kebaikan kita itu direspon dengan sebuah penolakan dan kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah merasakan yang namanya melakukan kebaikan tetapi ditolak oleh orang. Atau sudah melakukan kebaikan itu justru malah mendapatkan respon yang tidak diinginkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya mengajak setiap kita untuk mencoba merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bahwa penolakan yang membuahkan pembentukan itu seringkali terjadi dalam diri kita. Tetapi bukan hanya diri kita hari ini. Dulu pernah juga terjadi pada satu tokoh yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk boleh membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Dan orang yang ditolong oleh Musa itulah yang menolak Musa atau kehadiran Musa pada saat itu. Sebelum jauh saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat ke-22. Tapi saya akan membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-14 saja. Sisanya Bapak Ibu Saudara boleh meneruskan membacanya di Alkitabnya masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara saya akan membacakan Kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu.
Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemarin malam kita baru menyaksikan satu pertandingan yang luar biasa, yaitu Timnas Indonesia masuk ke babak semifinal dan melawan satu klub yang sangat baik dalam permainannya. Kita bersyukur ada coach yang baik, yaitu Coach Sintayong, membawa klub Indonesia sampai pada titik ini, dan ini adalah sejarah baru bagi Indonesia. Dan perjuangan Coach Sintayong ini bukanlah perjuangan yang mudah ketika membawa ketika membawa klub nasional kita dalam perhelatan persepak bolaan hingga ke taraf internasional. Ada banyak perjuangan dan tantangan, dan yang tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa Sintayong sebagai coach itu mau memberi yang terbaik. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, respon dari orang-orang Indonesia, sebagian, tidak semua, sebagian orang-orang yang fanatik dengan atau yang tidak suka dengan coach Sintayong, apa yang terjadi? Netizen berkata apa? Oh iya itu, Sintayong ini gagal dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang mencibiri gitu ya, akan perjuangan dan juga hal baik yang dikerjakan oleh coach Sintayong. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bersyukur bahwa tim kita, Timnas Indonesia itu mampu berjuang sampai pada hari ini. Itu tidak terlepas dari kerja keras dan hal yang baik yang dilakukan oleh coach Sintayong. Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak semua kebaikan itu direspon dengan maksud yang baik. Tetapi ada respon-respon yang tidak baik ketika orang mungkin sudah memiliki sentimen-sentimen pribadi. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika dalam kondisi itu terjadi pada kita? Ketika kita mencoba memberi yang terbaik atau sudah memberi yang terbaik, ternyata ada orang-orang atau yang menjadi harapan kita itu orang merespon baik gitu ya, memberi apresiasi, kemudian menerima baik tindakan kebaikan kita, tetapi orang menolaknya. Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita down atau apakah kita akan mencoba membalasnya atau apa yang menjadi respon? Maka Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita dapat menyenangkan banyak orang, kita benar saja masih ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita mencoba memberi yang terbaik dan mencoba menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya, dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan kebaikan kita itu pun terkadang diterima oleh orang itu dengan maksud cemburu misal, ya, atau dilihatnya sok baik, gitu ya. Allah sok apa, sok ini, sok itu begitu ya. Tetapi Bapak Saudara, apa yang menjadi respon diri kita ketika orang menolak kita? Orang meresponi apa yang kita lakukan, yang kita buat itu dengan nada negatif. Apakah akan membuat down kita, kemudian kita tidak mau lagi memberi yang terbaik, atau justru menjadi sebuah acuan atau menjadi sebuah pemicu, aku harus lebih baik lagi. Terserah orang mau bilang apa, tetapi aku memberi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar itu. Apa yang menjadi respon Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang di awal tadi sudah kita baca, mengisahkan satu peristiwa yang dimana Musa adalah orang Ibrani,
ya, yang kemudian dalam kisah sebelumnya itu dia itu diasuh oleh Firaun gitu ya. Kemudian dia dibesarkan dalam komunitas orang-orang yang ada di istana ya. Kemudian dalam sebuah kenyamanan dia keluar dari istana itu dan melihat saudara-saudaranya orang Ibrani gitu ya. Mereka melakukan hal kerja paksa dan ada orang Ibrani yang disakiti, orang Israel yang disakiti gitu ya, oleh orang-orang yang atau penjaganya atau prajuritnya waktu itu. Kemudian dia bela orang-orang atau saudara-saudaranya itu. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara, orang-orang atau saudara-saudaranya itu yang dia anggap saudara, ternyata malah menyudutkan dia. Siapakah yang menjadi siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, niat baik yang dilakukan oleh Musa itu untuk menolong, ya, untuk memberikan sebuah pertolongan atau memberikan sebuah respon pembelaan kepada saudaranya. Tetapi saudaranya yang dianggap saudara itu tadi ternyata merespon dengan nada negatif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Musa itu adalah seorang Ibrani ya, yang dilahirkan dari keturunan Lewi. Yang dalam rencana Allah pada waktu itu Raja Firaun menyuruh ya, membunuh semua anak-anak yang ada di Ibrani, kemudian hanya satu anak laki-laki yang selamat. Karena orang tuanya Musa itu mengalirkan bayi Musa itu ke sungai dan didapati oleh putri Firaun. Maka Musa itu selamat. Maka dalam sejarah atau dalam peristiwa itu bersyukur bahwa Musa dalam rencana Allah selamat dan dipakai oleh Allah pada kesempatan yang lain. Dia menjadi seorang pemimpin untuk membawa bangsanya keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian Tuhan. Tetapi dalam proses itu Musa mengalami penolakan. Ya, Musa mengalami penolakan. Tetapi Musa sendiri dalam proses penolakannya dan dalam kegagalannya, ya waktu itu kegagalannya kenapa? Karena kegagalannya itu untuk menolong bangsanya sendiri, tetapi ditolak gitu ya oleh saudaranya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami penolakan, apa yang menjadi respon kita? Ketika kita mengalami sebuah hal yang tidak nyaman dalam diri kita, apa yang menjadi respon kita? Apakah penolakan yang terjadi atau yang kita dapatkan itu membawa kita pada satu titik yang pada akhirnya membawa diri kita jatuh pada sebuah situasi yang membawa kita makin dalam situasi yang tidak baik, atau justru penolakan itu akan membawa kita pada sebuah hal yang makin kuat lagi. Ya, karena penolakan yang membuahkan pembentukan itu adalah satu proses di mana orang-orang yang melihat kita secara negatif ketika kita berbuat baik, ya, dan kita dinilai atau direspon dengan nada negatif, kita mencoba melihatnya dengan perspektif yang oke, penolakan itu ada, tetapi justru akan membuat aku makin up lagi, makin naik lagi, makin dikuatkan lagi. Karena memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti proses itu. Kan akan banyak sekali tantangan dan godaan. Mari kita lihat. Musa ketika ditolak oleh saudaranya. Dia membunuh salah satu dari prajurit itu. Dan dia ketakutan karena saudara-saudaranya melihat. Dan itu disampaikan. Apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti orang yang engkau bunuh itu? Ketakutanlah Musa. Bapak Ibu Saudara, ini situasi yang tidak mudah, mencoba berbuat baik kepada membela saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya itu tidak menerima dan bahkan menyudutkan.
Bapak Ibu Saudara, semangat tanpa pengertian dan ketaatan terhadap firman Tuhan justru akan mencelakakan. Ya, sekali lagi, semangat tanpa pengertian, semangat tanpa pengertian dan ketaatan terhadap firman justru akan mencelakakan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Musa mau menolong saudara-saudaranya tanpa mengerti sebuah pemahaman yang baik bagaimana kita menolong dan seperti apa harusnya menolong, ya. Kenapa Musa saya katakan gagal? Karena dia merespon apa yang seharusnya dia lakukan itu dengan membunuh. Dan ketika membunuh itu saudaranya tahu dan dia ketakutan karena takut dibunuh oleh atau dibunuh oleh Firaun gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam situasi itu penolakan itu membuat Musa makin jauh dengan saudara-saudaranya. Maka kita perlu tahu betul ketika kita mau menolong atau kita mau berbuat baik, tidak menolong tapi kita mau berbuat baik, entah dengan model apapun itu, mari kita pun dengan bijak. Ya, maka firman Tuhan itu menolong kita untuk bijak di dalam melakukan hal yang baik. Maka respon apapun yang diterima oleh orang ketika kita melakukan hal yang baik itu, orang akan merespon baik, ada orang yang tidak merespon baik, tapi kita meresponnya pun dengan baik. Nah ini agak susah Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus, dia mau melakukan hal yang baik demi keselamatan umat manusia pun itu banyak ditolak oleh manusia. Ya, bahkan anak manusia pun ditolak ya, untuk keselamatan umat manusia itu sendiri. Tuhan Yesus dengan bijak atau kebijaksanaan Allah Bapa, dalam tuntunan Allah Bapa, dia melakukan hal yang baik. Dengan sebuah ketaatan perintah Allah yang diperintahkan oleh Yesus, dia kerjakan dengan baik. Tetapi Bapak Saudara, justru dia mengalami sebuah penolakan, tetapi Yesus dalam penolakan apapun itu sebagai manusia, dia tetap kerjakan hal yang baik. Maka patutlah kita juga melakukan hal yang sama. Apapun respon yang kita terima ketika kita mau melakukan hal yang baik dan didasari oleh kebenaran firman, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan terus melakukan hal yang baik. Justru ketika kita melakukan yang baik, tetapi kita tidak tahu atau tidak mengerti melakukannya dengan kebijaksanaan, saya yakin bahwa kita akan jatuh pada sebuah hal yang membuat kita down dan kita akan tidak melakukan hal yang baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa dibentuk oleh Tuhan. Ketika saudara-saudaranya menolak dalam kondisi ketakutannya karena Firaun yang mengejar dan akan membunuhnya, di sana Tuhan sedang bentuk dia. Dia bertemu dengan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan. Dan dalam pertemuan itu dia dibentuk oleh Tuhan. Mempersiapkan Musa untuk siap menjadi seorang pemimpin yang akan membawa bangsanya keluar dari tanah perbudakan. Maka artinya Bapak Saudara, Musa dalam respon ketika dia gagal dalam melakukan hal yang baik, ya, bukan gagal melakukan yang baik, tetapi Musa melakukan yang baik, tetapi Musa mendapatkan respon yang tidak baik. Musa meresponnya dengan dia mencoba untuk mengikuti pembentukan Tuhan di sana. Karena rancangan Tuhan untuk Musa adalah rancangan di mana dia dipersiapkan Tuhan menjadi seorang pemimpin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari segala yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita, Allah sedang membentuk kita. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Maka saya mengajak setiap kita dalam hal apapun hari ini. Ketika kita sudah berjuang memberi yang terbaik. Baik dalam keluarga. Kita memberi yang terbaik. Kita mencoba mengupayakan yang terbaik. Baik dalam perkuliahan. Ketika kita mencoba memberi yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik. Dalam pelayanan kita sudah mengupayakan melakukan yang terbaik, yang baik dari yang terbaik.
Tetapi ada orang-orang yang merespon tidak baik. Atau justru malah mencoba mengartikan kebaikan kita itu dengan nada negatif. Apa yang menjadi respon Bapak Ibu Saudara? Percayalah, dari ketidakbaikan itu, ketika kita respon dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengutamakan Tuhan, dan tetap taat pada firman, ada kebaikan yang lebih baik daripada itu semua. Percayalah Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita berjuang memberi yang terbaik. Seorang yang taat dan takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah down, tidak akan pernah jatuh pada situasi-situasi yang menganggapnya tidak baik. Walaupun dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ada firman, ada Roh Kudus yang menguatkan dia dan memampukan dia melihat dari ketidakbaikan itu akan memunculkan sebuah kekuatan di dalam iman dan membawa pada sebuah kebaikan yang luar biasa. Maka Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini bersyukur kepada Tuhan kalau setiap kita masih terus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Walaupun masih gagal, walaupun ada penolakan, walaupun ada orang yang mencoba merespon dengan nada negatif, dengan nada yang tidak baik. Mari kita berjuang. Yesus sudah mengalami itu. Yesus sudah mengalami itu demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Musa dalam figur seorang pemimpin yang besar membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dia mengalami penolakan. Tapi dia tetap memberi yang terbaik. Dan Tuhan membentuk dia untuk lebih baik lagi. Maka jangan izinkan keengganan kita, keegoisan kita itu menghancurkan pribadi kita dengan orang-orang yang membaca, orang yang melihat kita dengan nada-nada negatif. Mari kita terus berjuang, mari kita terus semangat. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya dimampukan sampai hari ini karena Tuhan yang berjuang memberi yang terbaik untuk kita. Maka mari dengan kondisi apapun hari ini lakukan yang terbaik. Dalam pelayananmu, dalam sekolahmu, dalam keluargamu, di dalam studimu hari ini, dalam meniti karir masa depanmu. Lakukan yang terbaik. Gagal, bangkit lagi. Orang melihat atau meresponnya tidak baik, bangkitlah. Jangan hiraukan orang-orang yang menilai engkau dengan ketidakbaikan. Atau dengan nada-nada negatif. Jangan pernah mau diintimidasi dengan hal yang demikian. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya katakan bahwa dari segala yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita yang terjadi, Allah sedang membentuk kita. Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demi kemuliaan Tuhan Allah kita. Dan yang pastinya Dia mengerjakan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, memampukan kita untuk berjuang, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Engkau yang hari ini sedang dalam pergumulan kesehatan, Tuhan kiranya menguatkan, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan untuk terus berproses, berjuang dengan sakit penyakitnya. Engkau yang hari ini sedang bergumul dengan kondisi ekonomi, berjuang. Engkau yang sedang bergumul dengan kondisi perkuliahan, berjuang. Maka Tuhan akan menolong memberkati Bapak Ibu Saudara. Maka mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik. Maka mampukan diri kita untuk melakukan firman. Mari kita berdoa, memohon pertolongan kekuatan yang daripada Tuhan.
Bapa di sorga, Engkau mengajarkan kami untuk memberi yang terbaik dari yang baik. Tetapi kami tahu bahwa proses untuk memberi yang terbaik, ternyata ada respon-respon orang yang menilainya pun tidak baik. Atau orang-orang meresponnya dengan nada negatif. Tetapi bersyukur juga ada orang-orang yang menilai, melihatnya dengan nada yang positif dan diberkati dengan apa yang kami lakukan. Doa kami, Tuhan, berkatilah setiap kami dalam proses kami memandang kebaikan Tuhan, dan kami juga mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam studi kami, baik dalam pekerjaan kami, baik di dalam apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau memberi yang terbaik, Tuhan. Tapi jangan biarkan kami, Tuhan, terjatuh pada situasi-situasi yang membuat kami terpuruk dengan omongan-omongan orang, dengan omongan-omongan yang menjatuhkan kami. Tetapi biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu menguatkan dan memampukan kami. Karena hanya firman-Mu yang akan menolong kami. Doa hamba-Mu, Tuhan, berkati untuk setiap saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan nolong mereka, kekuatan kesehatan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Mereka yang bergumul akan pekerjaan, Tuhan tolonglah berikan jalan keluar yang terbaik dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang bergumul di dalam perkuliahan, studi, juga Tuhan kiranya turut campur tangan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.